Pernahkah saudara membayangkan ada seorang pedagang beras membawa uang puluhan juta untuk membeli beras, tetapi dia tidak membeli beras, tetapi dia membeli keramik. Entah kenapa pada hari itu pembeli yang datang ke toko kami sangat sedikit. Itu pun mereka belanja dalam jumlah yang sangat kecil. Saya dan karyawan berharap bahwa akan ada pembeli yang datang berbelanja dalam jumlah yang besar. Sambil menunggu, saya berdoa minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tetapi sampai jam 4:30 sore, satu pun pembeli tidak kunjung datang. Akhirnya saya memutuskan untuk menutup toko pada jam 4:30 sore. Saat karyawan berkemas-kemas, saya pun berdoa kepada Tuhan Yesus dan memilih untuk bersyukur. Saat selesai saya berdoa, Roh Kudus menaruh perkataan dalam hati saya untuk menunggu sebentar lagi. Akhirnya saya sampaikan kepada karyawan saya untuk kita menunggu sampai jam 5 sore. Kira-kira kurang 5 menit jam 5, ada sebuah mobil truk yang dalam kecepatan cukup tinggi mengerem tiba-tiba di depan toko kami. Dan dari mobil itu turunlah seorang ibu yang tergesa-gesa masuk ke dalam toko kami sambil berkata, "Jangan dulu ditutup tokonya, tolong isikan tegel dalam berbagai ukuran, naik ke mobil saya." Ibu itu berkata demikian. Nah, kami sangat senang. Dan singkat cerita, kami isi secepatnya tegel dalam berbagai ukuran dalam jumlah yang besar ke mobil ibu itu. Selesai pengisian, ibu itu membayar saya. Saat saya menerima uang dari ibu itu memukul kepalanya dan berkata, "Aduh, kenapa saya membeli tegel? Harusnya uang ini saya beli beras." Dan ibu itu meminta tolong kepada saya untuk menurunkan kembali keramiknya dan mengembalikan uangnya. Saya pun berkata kepada ibu itu, "Ibu, tidak mungkin lagi kami turunkan keramiknya. Dan kesalahan bukan di pihak kami, tapi di pihak ibu." Ibu itu terdiam dan saya melihat matanya berkaca-kaca. Dia menahan tangisnya. Saat itu saya berkata, "Ibu, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk ibu. Bersyukurlah ibu, relakan, dan saya berdoa untuk ibu. Pintu-pintu berkat terbuka atas ibu." Akhirnya ibu itu dengan rela, dia pergi pulang kembali ke kampungnya. Keesokan harinya, dia datang bertemu dengan saya di toko dan dia katakan, "Hari ini saya tidak akan beli tegel lagi. Saya mau beli beras. Tetapi tegel yang kemarin itu sudah laku terjual semua." Lalu ibu itu pergi. Saat dia pergi, saya terheran-heran. Tapi ini terjadi. Itulah kuasa dari Tuhan Yesus. Di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Saya berdoa apapun persoalan Bapak Ibu Saudara semua saat ini, Tuhan Yesus buka jalan, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus menjawab doa-doa saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.